Di informasi lainnya, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang pada Sabtu malam. Truk kontainer terbalik dan menimpa minibus. Evakuasi berlangsung dramatis karena badan minibus terhimpit kontainer. 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka. Petugas gabungan sempat kesulitan dalam melakukan evakuasi karena seluruh badan minibus terhimpit kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang melaju dari arah Bandung hilang kendali di jalan menurun tol Cipularang. Kontainer sempat oleng dan menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik dan menimpa minibus yang melaju di sebelah kiri. Dalam peristiwa itu, pengemudi minibus atas nama Ian Bastian, 64 tahun, warga Serpong, Tangerang Selatan, Banten, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 penumpang minibus lainnya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Kecelakaan itu diduga sementara untuk kendaraan jenis kontainer ini dalam posisi menurun kilometer 91 terjadi hilang kendali, kemudian kendaraan oleng ke kiri menabrak gardu. Arus lalu lintas di tol Cipularang macet sepanjang 5 km. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan kontraflow. Samsun Nursa melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Ya, turut berduka cita dan juga prihatin atas kecelakaan yang menimpa para korban. Semoga yang terluka segera diberikan kesembuhan dan juga keluarga yang kehilangan diberikan kesabaran. Amin. Ustaz, memang ini kan jalan raya menjadi tempat yang sangat berbahaya karena tidak jarang terjadi kecelakaan karena berbagai hal, baik itu di darat, laut maupun di udara. Tapi kalau kita bepergian gitu dengan niat yang baik, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan seperti kecelakaan tadi, apakah kita tergolong mati syahid, Ustaz? Ya, Mbak Pratiwi, perjalanan itu aktivitas yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak kita prediksikan. Kita sudah menjaga betul ya bagaimana kesesuaian kendaraan, berhati-hati mengikuti ya aturan yang berlaku di perjalanan. Kita berdoa dan perjalanan kita perjalanan kebaikan, silaturahim, perjalanan ilmu, perjalanan menjalankan tugas, memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, as-safaru nisful azab. Sampai beliau mengatakan perjalanan ini panjang atau pendek. Ya, perjalanan apapun adalah bagian dari keadaan yang sulit. Nisfu minal azab, setengah dari azab. Kenapa demikian? Karena manusia diminta untuk bergantung kepada Allah ketika dalam perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Engkau ya Allah yang menjadikan perjalanan ini berlangsung dengan baik. Ternyata angin dikendalikan oleh Allah. Kendaraan kita pun dijaga oleh Allah. Seluruh penumpang dijaga oleh Allah. Bahkan keluarga kita yang menanti di rumah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jagalah kami yang di perjalanan, jagalah pula keluarga kami yang menanti di rumahnya. Dengan demikian, ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, insya Allah, kalau tujuannya mulia, ia juga selalu berdoa kepada Allah. Yang ia jalankan adalah perjalanan kebaikan, maka kalau terjadi musibah seperti kecelakaan tadi dan meninggal dunia, dikategorikan mati syahid. Mati syahid artinya disaksikan oleh malaikat bahwa fulan ini bukan perjalanan yang tidak baik dijalankannya. Fulan ini sudah berusaha ikhtiar, menjaga, kemudian berusaha untuk juga berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mungkin Allah sedang menguji. Dikatakan pula oleh Nabi SAW, perjalanan itu juga ujian. Namanya ujian, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika meyakini bahwa perjalanan ini ujian. Seperti juga perjalanan kehidupan yang panjang ini juga ujian. Maka perjalanan pendek dari satu lokasi ke lokasi yang lain juga ujian dari Allah. Bagaimana mengantisipasinya? Ujian itu membutuhkan persiapan. Persiapan yang terbaik tentu persiapan ikhtiar kita, kendaraan dan sebagainya. Namun ada persiapan yang lebih utama, persiapan batin kita. Persiapan ikhtiar kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetap berpahala. Bahkan dikategorikan mati syahid, yaitu
Iya, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah bahwa ia menempuh perjalanan itu karena Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dan lagi-lagi itu kembali kepada niat ya Ustaz ya. Apakah perjalanan kita itu dengan niat yang baik ataukah perjalanan itu dengan niat yang buruk.